Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mariza Rafa Fadila dari kelas Geologi Dasar B. Baik, kali ini saya akan menerangkan mengenai metode ilmiah geologi dalam pembahasan topik yaitu perbedaan pasir pantai dan pasir sungai. Untuk pendahuluannya, kita harus tahu dulu apa itu pasir, kemudian pasir pantai dan pasir sungai itu sendiri. Dimulai dari yang pasir. Pengertian pasir itu merupakan jenis batuan sedimen. Batuan sedimen itu adalah material padat yang dipindahkan dan diendapkan di lokasi baru. Sedangkan pasir pantai adalah pasir yang terkikis oleh air laut tanpa desalinasi yang berasal dari persimpangan air laut dan sungai yang mengandung garam korosif. Pasir sungai sendiri adalah sedimen yang dihasilkan dari tumbukan atau gesekan batu oleh sungai secara berulang dalam jangka waktu yang lama dan alami. Dari pendahuluan tersebut, saya merumuskan ada 4 perumusan masalah di sini. Yang pertama, apa saja yang membedakan pasir pantai dan pasir sungai? Kemudian yang kedua, mengapa terdapat perbedaan ukuran pada pasir pantai dan pasir sungai? Yang ketiga, mengapa pada kedua sampel pasir pantai tersebut terdapat perbedaan? Yang keempat, mengapa pada kedua sampel pasir sungai tersebut terdapat perbedaan? Yang dimaksud sampel pasir pantai dan sampel pasir sungai yang terdapat perbedaan adalah berikut. Di sini ada 2 sampel pasir sungai dan 2 sampel pasir pantai yang terlihat berbeda dari segi warnanya. Baik, dari 4 poin perumusan masalah, didapatkan hipotesis saya yaitu berupa yang pertama, untuk apa saja yang membedakan pasir pantai dan pasir sungai. Yang membedakannya itu adalah dari segi warna, sortasi ukuran, bentuk, transportasinya, tekstur, rasa, kandungan, dan kegunaannya. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu mengapa terdapat perbedaan ukuran pada pasir pantai dan pasir sungai, yaitu karena transportasi pasir pantai ini lebih jauh dibandingkan transportasi pasir sungai. Kemudian untuk poin yang ketiga dan keempat, itu dikarenakan terdapat perbedaan mineral yang terkandung, kemudian sumber batuan yang berbeda, dan letak geografisnya yang berbeda. Oke, masuk ke observasi untuk poin yang pertama, yaitu perbedaan pasir pantai dan pasir sungai. Di sini saya menyajikan dalam bentuk tabel. Untuk pembedaan pertama adalah dari segi warna. Pasir pantai warnanya lebih terang, sedangkan pasir sungai warnanya lebih gelap. Kemudian untuk spesifikasi ukurannya, pasir pantai cenderung halus, kemudian kekasarannya besar. Untuk cenderung halus ini berarti butiran-butirannya lebih kecil. Sedangkan pasir sungai, spesifikasi ukurannya itu lebih kasar, berarti dalam bentuk lebih besar atau kerikil-kerikil dengan kekerasannya yang besar. Untuk tekstur, jika dipegang pasir pantai akan lengket, sedangkan pasir sungai tidak lengket. Untuk rasanya, pasir pantai asin karena dia dari air laut bersifat asin, sedangkan pasir sungai rasanya tawar karena air sungai itu bersifat tawar rasanya. Untuk kandungan organik, untuk pasir pantai lebih tinggi kandungan organiknya daripada pasir sungai, karena pada pasir pantai terdapat beberapa pecahan-pecahan cangkang yang terbawa oleh gerusan air, sedangkan pasir sungai dia lebih rendah organiknya daripada pasir pantai. Untuk penggunaannya, pasir pantai bisa sebagai bahan reklamasi, sedangkan pasir sungai bisa sebagai bahan konstruksi. Kemudian dari segi bentuk, untuk pasir pantai ada round, yaitu dia lebih halus, dia tidak mempunyai segi yang kasar, sedangkan untuk pasir sungai dia angular atau dia lebih kasar bentuknya. Untuk sortasi ukuran, untuk segi dari yang pantai ada very well atau well sort, karena pasir pantai dia lebih halus bentuknya dan ukurannya lebih seragam. Sedangkan untuk yang pasir sungai dia sortasi ukurannya adalah moderate sort karena lebih kasar bentukan pasir-pasirnya dan ukurannya lebih beragam. Ada yang kecil, ada yang seperti kerikil, ada yang mungkin lebih besar lagi. Untuk transportasinya, untuk yang pasir pantai dia lebih lama daripada yang pasir sungai. Oke,
Masuk ke poin kedua, yaitu penyebab perbedaan ukuran pasir pantai dan pasir sungai. Jadi perbedaannya yaitu bisa dilihat dari penyebabnya adalah transportasi sedimen pada pasir pantai dan pasir sungai. Transportasi sedimen sendiri ini adalah pergerakan sedimen yang biasanya terjadi karena gravitasi yang bekerja pada sedimen itu sendiri. Transportasi pasir pantai ini lebih lama dibandingkan transportasi pasir sungai. Kenapa begitu? Karena sungai itu merupakan aliran air alami yang terbentuknya lebih awal, dan sedangkan pasir pantai dia harus melewati dulu aliran sungai, kemudian mungkin kerikil-kerikil atau batuan-batuan itu terbawa oleh aliran sungai sampai ke muara, kemudian baru sampai ke pasir pantai, sehingga memerlukan proses menghancurkan, menggerus, dan memecah batuan menjadi partikel yang lebih kecil dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Maka dari itu, semakin lama transportasi, maka ukuran yang dihasilkan akan lebih kecil dan halus. Maka dapat disimpulkan ukuran perbedaan pasir pantai yang cenderung kecil dan halus ini, sedangkan pasir sungai bakal lebih besar dan terkadang besar-besar seperti kerikil. Kemudian yang ketiga, ada penyebab perbedaan pada sampel pasir pantai dalam segi perbedaan warnanya. Yang pertama ada pasir pantai yang berwarna coklat ini. Pasir pantai berwarna coklat ini memiliki komposisi mineral berupa kuarsa, namun pada beberapa pasir terjadi oksidasi besi yang pada akhirnya memberikan warna coklat muda pada kuarsa dan mengandung feldspar yang warnanya coklat hingga coklat muda pada bentuk aslinya, sehingga didapatkan pasir yang berbentuk coklat muda. Sedangkan terdapat juga pasir pantai yang berwarna hitam atau berwarna gelap ini, yaitu pasir yang mengandung mineral magnetik atau ilmenit dengan sumber batuan vulkanik atau metamorf yang mengandung mineral besi. Proses pembentukan pasir pantai ini berwarna hitam karena adanya oksidasi dan dekomposisi mineral besi penyebab pasir berwarna hitam. Kemudian untuk perbedaan sampel pada pasir sungai, ada yang berwarna putih atau coklat muda dan berwarna hitam atau berwarna gelap. Untuk yang berwarna putih atau coklat muda ini, komposisi mineralnya itu untuk yang mineral utama yaitu kuarsa. Kemudian sumber batuannya itu dari batu pasir kuarsa, granit, atau batuan sedimen. Kemudian untuk proses pembentukannya yaitu melalui proses pelebukan batuan yang banyak mengandung kuarsa. Sedangkan untuk pasir sungai yang warnanya hitam atau cenderung gelap, ini komposisi mineralnya adalah mineral magnetit atau limonit dominan yang mengandung besi. Sumber batuan ini biasanya dari batuan vulkanik atau metamorf yang mengandung mineral berat. Untuk proses pembentukannya, dia oksidasi dan dekomposisi mineral besi yang menyebabkan pasir berwarna hitam. Selain dari komposisi mineralnya, sumber batuannya, ataupun proses pembentukannya, penyebab perbedaan pada sampel pasir sungai maupun pada sampel pasir pantai itu juga bisa dikarenakan oleh kondisi geografisnya. Misalnya untuk pasir yang ada di pantai atau di sungai yang memiliki iklim tropis sering berwarnanya tuh putih karena cuacanya hangat dan air laut yang membantu membersihkan pasir dari mineral-mineral gelap. Atau misalnya daerah pegunungan dengan sumber batuan yang berbeda, itu pasirnya juga akan memiliki warna yang lebih bervariasi. Kemudian yang terakhir ada metode eksperimen. Jadi untuk membuktikan hipotesis dan observasi yang sudah saya lakukan sebelumnya, bisa dilakukan eksperimen berupa pengambilan sampel dari masing-masing jenis pasir, lalu melakukan pengayaan kering sebagai analisis ukuran butir untuk fraksi sedimen berukuran pasir atau kerikil. Dan bisa juga dilakukan dengan pipetasi sebagai analisis lempung, lumpur, dan yang tersisa di pan. Kemudian dapat dilakukan penelitian menggunakan mikroskop untuk mengetahui bentuk dari masing-masing jenis pasir. Sekian yang dapat saya sampaikan, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.